Tidak memutuskan shaf. Maksudnya apa? Dia anak kecil ini dia boleh di sela-sela orang-orang dewasa dan dia tidak memutuskan shaf. Begitu juga selain anak-anak disuruh sholat dan juga mereka diperintahkan untuk belajar wudhu dan sebagainya ya. Hal-hal yang berkaitan dengan itu dianjurkan, diperintahkan untuk wudhu, bahkan juga diperintahkan untuk puasa ya. Di anak-anak yang sudah 7 tahun ke atas itu dianjurkan untuk mereka berpuasa. Wajibu al-amru ala usulihim az-zukur wal inas asal fardu kifayah. Diwajibkan ke atas kedua orang tuanya atau ke atas walinya untuk menyuruh mereka sholat dan hal-hal yang sesuai dengan syariat tadi seperti puasa, wudhu dan sebagainya. Itu hukumnya fardu kifayah. Begitu juga bagi seorang guru atau seorang ustadz untuk menyuruh murid-murid mereka yang masih kecil-kecil itu untuk sholat ya. Akan tetapi la darba ila bid al-wali, akan tetapi mereka ini nggak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul kecuali ada izin daripada walinya atau orang tuanya. Jadi anak-anak yang guru-guru mengaji, mereka ini nggak boleh. Jadi ini umum, mau di pesantren juga sama, itu nggak boleh memukul ya. Nggak boleh memukul kecuali ada izin daripada orang tuanya, ada walinya. Wamisluhu az-zawju fi zawjatihi. Dan begitu juga seperti wali kepada anaknya, suami kepada istrinya. Jadi suami punya kewajiban untuk menyuruh istrinya sholat ya. Akan tetapi kalau suami sama, suami itu kalau menyuruh istrinya sholat dan dia nggak mau, maka tidak boleh dipukul ya, kecuali izin daripada orang tuanya ya. Jadi syariat mengajarkan kepada kita ya, nggak boleh memukul istrinya, kecuali izin daripada walinya. Jadi orang KDRT itu hakikatnya sudah melanggar aturan agama ya. Jadi seorang suami itu nggak boleh memukul istrinya. Yang diperbolehkan memukul, suami memukul istri apabila istrinya itu nusyuz. Nusyuz itu artinya istrinya itu menolak diajak hubungan badan ya. Jadi istrinya sehat, istrinya nggak capek, kemudian diajak sama suaminya dan dia nggak mau, itu boleh dipukul, tapi pukulan bukan untuk menyakiti ya. Pukulan bukan menyakiti, tapi sebagai mendidik ya. Ulang lagi bahwa anak-anak yang masih kecil itu apabila berumur 7 tahun atau tamis, maka mereka diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, untuk wudhu ya. Itu yang wajib siapa? Yang wajib kedua orang tuanya ataupun walinya, atau juga guru kepada muridnya. Kemudian seorang guru itu nggak boleh memukul muridnya ketika disuruh sholat nggak mau, berarti yang nakal nggak boleh dipukul kecuali ada izin daripada walinya. Dan juga suami punya kewajiban menyuruh istrinya untuk sholat. Kalau dia tidak mau, juga nggak boleh dipukul kecuali ada izin daripada orang walinya juga. Suami boleh memukul istrinya apabila dia itu nusyuz, dia membangkang, itu pun pukulan yang mendidik, bukan untuk menyakiti. Kemudian wajidribani ala tarkiyah barakamali asrasinin. Kemudian apabila anak-anak itu berumur 10 tahun, ketika diperintahkan sholat dia nggak mau, maka boleh dipukul ya. Jadi anak-anak yang berumur 10 tahun, kita perintahkan mereka sholat dan dia tidak mau sholat, maka syariat mengatakan
boleh dipukul. Wajib ya, wajib orang tuanya untuk memukulnya. Wajibu ad-darbu 'alal wali aban kana au jaddan au nahwahuma. Wajib ke atas wali ya, baik bapaknya atau kakeknya atau orang yang bertanggung jawab ya untuk memukulnya. Akan tetapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang untuk menyiksa. Katakan juga, pukulannya juga itu nggak boleh melewati 3 kali ya. 3 kali. Kemudian cara memukulnya juga ada aturan ya. Tidak boleh kalau tangannya itu jangan sampai diangkat Pak. Dia tangannya harus bisa Pak. Tidak boleh angkat begini Pak, nggak boleh. Tapi harus begini saja. Dia pukulnya nggak sakit Pak. Nggak boleh begini Pak, angkat tangan begini boleh Pak. Nggak boleh begini Pak. Tapi tangan begini baru pukul. Nah, sekarang hukuman-hukuman, kadang-kadang hukuman-hukuman seorang ustadz kepada santrinya itu kadang-kadang tuh melewati syariat, sudah melanggar syariat. Itu mendapat dosa. Nggak boleh kita memukul tidak sesuai aturan syariat ya. Kalau melewati aturan syariat kita mendapat dosa. Bagi juga al-mu'alim. Bagi juga seorang guru diperbolehkan memukul santrinya yang 10 tahun nggak mau sholat, boleh pukul, tetapi nggak boleh melebihi tiga kali. Hadis mengatakan, iya ke antadriba fawqa salas. Takutlah kamu apabila engkau memukul melebihi 3 kali. Apabila engkau memukul melebihi 3 kali, maka kamu akan mendapat kisos di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapat tuntunan di akhirat nanti. Begitu kan? Jadi nggak boleh kita memukul melebihi 3 kali, baik orang tuanya maupun guru ya, memukul dengan cara mendidik. Kemudian wala yaktarisu, tidak cukup hanya dengan bentuk pukulan semata. Tidak cukup hanya dengan bentuk pukulan semata, tetapi juga disertai dengan ancaman. Ya. Jadi dengan ancaman juga cuma dengan ancaman. Dengan mengatakan kepadanya, sholatlah, kalau tidak aku akan memukulmu. Jadi kita perlu ancam. Ya. Ancam, kita agak tegas, menyuruh anak-anaknya ya. Anak-anak supaya sholat. Hikmahnya bagaimana? Hikmah dari hal ini adalah untuk melatih anak-anak dalam beribadah agar ia terbiasa melakukannya, sehingga insya Allah ia tidak akan meninggalkannya nanti ya. Hikmah ya. Jadi anak-anak yang dari kecil kita senantiasa mengajak mereka salat, insya Allah dia akan terbiasa menjaga salatnya sampai dia dewasa ya. Wa'alam, ketahuilah bahwa wajib atas para ayah, ibu dengan kewajiban fardhu kifayah untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang toharo bersuci, tentang sholat dan seluruh syariat lainnya ya. Jadi kewajiban, jadi pendidikan agama itu sebenarnya itu tanggung jawab orang tuanya, ayah dan ibunya sebenarnya. Jadi pendidikan agama itu tanggung jawab kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kalau seandainya kita nggak punya kemampuan, berarti kita wajib menitipkan anak kita di seorang guru, seorang ustadz untuk mengajarkan mereka mengaji, mengajarkan ilmu agama. Dan kita bersyukur. Karena kenapa? Karena seorang guru itu telah menunaikan kewajiban kita ya. Kewajiban kita untuk mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu syariat. Kemudian, dari mana biaya pendidikannya, ongkosnya mana? Biaya pendidikan mereka diambil dari harta mereka sendiri ya. Jadi, biaya pendidikan anak-anak itu diambil daripada uang mereka sendiri jika dia punya. Jika dia punya harta, maka biaya pendidikan itu diambil daripada uang mereka sendiri. Jika mereka anak-anak memiliki harta, jika tidak punya, maka dari harta ayahnya. Jadi kalau anak-anak nggak punya, maka uang daripada bapaknya. Jika tidak punya, maka dari ibunya.
Jika tidak punya lagi, maka daripada Baitul Mal ya. Baitul Mal ini kalau zaman sekarang itu seperti APBD, APBN ya, bukan uang masjid ya. Jadi mungkin seperti beasiswa, beasiswa itu seharusnya yang sewa, yang sepantasnya itu ya harus diutamakan dulu orang bagi pelajar-pelajar agama ya. Jadi dari Baitul Mal daripada beasiswa ya. Jadi beasiswa itu bagian daripada program sesuai dengan syariat ya. Daripada APBD dan APBN itu Baitul Mal ya. Jika tidak ada, maka kewajiban itu jatuh kepada orang-orang kaya ya. Jadi orang-orang kaya ini yang punya harta lebih punya tanggung jawab juga, punya tanggung jawab untuk membiayai ya, anak-anak orang Islam yang tidak mampu untuk belajar agama ya. Jadi ulang lagi bahwa biaya pendidikan itu, pendidikan anak-anak itu yang pertama dari harta mereka sendiri. Kalau mereka punya uang, kalau mereka nggak punya uang maka dari harta ayahnya. Kalau ayahnya nggak punya uang dari harta ibunya. Kalau ibunya nggak punya uang maka daripada harta Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau sekarang dari APBD dan APBN. Kalau Baitul Mal juga nggak ada, maka tanggung jawab orang-orang kaya di sekitarnya, begitu Pak. Lah terus apa sih batasan tamyiz ya? Jadi anak-anak yang sholatnya sah itu anak-anak yang sudah mencapai batasan tamyiz ya. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah ketika anak laki-laki, anak perempuan sudah bisa mandiri sendiri, bisa mandiri ya. Minum sendiri, kalau dia minum sendiri, kalau dia makan sendiri, kalau dia beristinja sendiri. Ini dikatakan anak itu sudah tamyiz ya. Jadi diperkirakan umur mungkin 7 tahun ya kalau orang luar. Kalau Indonesia ya seperti itu juga mungkin. Bisa 7 tahun, bisa lebih. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa batasannya adalah ketika anak sudah dapat membedakan tangan kanan dari tangan kiri ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud bahwa Nabi SAW ditanya, kapan seseorang mulai sholat? Beliau menjawab, ketika dia sudah mulai mengenal tangan kanannya dari tangan kirinya. Berarti dia sudah tamyiz. Pendapat lain juga mengatakan bahwa batasannya adalah saat anak sudah dapat mengenal perkataan dan bisa menjawabnya. Jadi orang ketika bertanya dan dia bisa menjawabnya. Ada juga yang mengatakan bahwa batasannya adalah ketika anak sudah bisa membedakan apa yang membahayakannya dan apa yang menguntungkannya. Berarti anak-anak yang belum tamyiz ini dia nggak paham apa itu bahaya bagi dirinya. Itulah apa itu syarat-syarat wajib sholat dari poin pertama sama poin kedua ya. Mungkin ada mau bertanya Pak? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya mungkin, atau kalau tidak disampaikan boleh menuliskan di room chat ya. Bisa melalui room chat di Zoom ini. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Ya, Silakan lanjut terus dulu Ustaz. sekarang yang ketiga ya. Ini materinya sudah habis. Sekarang yang ketiga yaitu berakal ya. Oleh karena itu sholat tidak wajib ke atas orang gila dan orang yang serupa dengannya, seperti orang yang pingsan dan orang yang mabuk ya. Jadi syarat yang ketiga wajibnya sholat itu berakal. Oleh karena itu sholat tidak diwajibkan ke atas orang gila, ke atas orang yang pingsan atau orang yang mabuk. Mereka tidak wajib mengkodo atau mengganti sholatnya ketika sadar ya. Jadi orang gila, orang yang mabuk kayak kita naik kapal mabuk, pingsan itu, kita nggak diwajibkan sholat, dan juga kalau sadar, tidak diwajibkan mengkodonya, namun disunahkan untuk mengkodonya, menurut pendapat yang kuat ya. Jadi kalau orang mabuk kapal, mau dalam perjalanan,
itu syariat mengatakan mereka nggak diwajibkan sholat, dan seandainya kalau mereka sudah sadar, mereka tidak diwajibkan mengkodonya, namun disunahkan untuk mengkodonya menurut pendapat yang mutamad. Akan tetapi dengan syarat itu mabuknya itu bukan karena kesengajaan. Dia gilanya, dia pingsannya, mabuknya itu bukan karena kesengajaan. Ya. Kalau dia karena kesengajaan, sengaja, berarti dia wajib mengkodonya ya. Mengkodo sholat ketika dia mabuk atau ketika dia pingsan. Itu yang ketiga. Yang keempat, an-naqa'u minal haidi wa nifas. Yang keempat itu suci dari haid dan nifas. Oleh karena itu tidak wajib sholat ke atas orang yang haid dan orang yang nifas, dan juga tidak wajib ke atas mereka untuk mengkodo sholatnya, dan juga tidak disunahkan bagi mereka untuk mengkodonya. Kalau seandainya mereka mengkodo sholatnya sah, tapi hitungnya sunnah, dan mereka tidak mendapat pahala ya. Jadi kalau dia mengkodo sholatnya sah, dianggap sunnah, tetapi dia tidak mendapat pahala. Jadi ulang lagi, syarat yang keempat syarat yang keempat wajib sholat itu suci dari haid dan nifas ya. Oleh karena itu orang yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan sholat, dan juga tidak diwajibkan mengkodo sholatnya, bahkan tidak disunahkan untuk mengkodo sholatnya. Cuma saja yang pernah kemarin saya sampaikan itu akan apa yang berkaitan dengan ketika awal datangnya haid ya, awal datangnya haid, maka jangan sampai dia menunda-nunda waktu sholat sehingga datangnya haid, maka itu bisa wajib bagi dia untuk mengkodo sholat tersebut yang bertepatan dengan datangnya waktu haid karena dia menundanya. Yang kelima, sehatnya panca indera ya. Oleh karena itu, sholat tidak wajib atas orang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli ya. Jadi orang yang lahir dari kecil dalam keadaan buta dan tuli, maka mereka tidak diwajibkan sholat meskipun dia bisa bicara. Begitu pula tidak wajib atas orang yang menjadi buta dan tuli sebelum mencapai usia tamyiz ya. Jadi ada orang yang baru lahir dia itu dia buta dan tuli, maka sampai dewasa dia nggak wajib sholat dan nggak wajib sholat. Atau juga sebelum berumur 2-3 tahun dia juga buta dan tuli, maka dia tidak wajib mengkodo sholatnya. Beda halnya jika dia tuli, dia punya panca indera itu rusak setelah berumur tamyiz ya. Karena pada saat itu dia sudah mengetahui kewajiban agama. Namun jika panca inderanya sembuh, maka ia tidak wajib mengkodo sholatnya. Jadi orang yang lahir dalam keadaan buta dan tuli, mereka tidak wajib sholat. Dan seandainya kalau mereka sembuh, mereka juga tidak diwajibkan mengkodo sholatnya ya. Yang terakhir, bahwa syarat wajibnya sholat, itu bulugu dakwah, sampainya dakwah Islam kepada seseorang. Oleh karena itu, tidak wajib sholat atas orang yang belum sampai kepada dia dakwah Islam. Misalnya siapa? Misalnya seperti orang yang tinggal di hutan gunung yang jauh sana, di puncak gunung sana ya. Di Indonesia kira-kira ada keseng ya, kalau tahu ya. Kalau macam ya mungkin ada orang yang tinggal di hutan-hutan sana yang tidak ada berita, yang enggak ada internet, maka mereka ini tidak diwajibkan sholat. Kenapa? Karena dakwah Islam belum sampai kepada mereka. Apabila seorang Islam sampai kepada mereka setelah beberapa waktu, ia tidak wajib mengganti sholatnya selama
yang ditinggalkan ya. Jadi yang jelas bahwa syarat yang keenam itu sampainya dakwah Islam kepada dia. Kalau seandainya dakwah Islam belum sampai kepada dia, maka dia tidak diwajibkan sholat. Itulah 6 syarat wajibnya sholat ya. Ada 6 syarat wajibnya sholat. Yang pertama Islam, yang kedua akil, berakal, yang ketiga dia balik, dewasa, yang keempat dia suci dari haid dan nifas, yang kelima panca inderanya itu sehat, nggak cacat, dan yang keenam dakwah Islam telah sampai kepada dia. Mungkin mau tanya Pak? Ustaz. Ya, Boleh tanya Pak? Ya, silakan Pak Rahman, silakan. dalam konteks pertama tadi tentang dia harus Islam. Saya mungkin pertanyaan tentang misalnya tentang pernikahan antara laki-lakinya Islam, wanitanya Katolik begitu, Katolik. Ya, beda agama. Jadi sebetulnya itu kan apa ya, pasangan suami istri. Jadi bagaimana pandangan hukum fikihnya ini Ustaz tentang sholat yang dia di Islamnya ini apa, bagaimana ya kira-kira begitu? Yang ini mau tanya yang mana Pak? Mau tanya yang kawinnya atau sholatnya yang mana Pak? Yang sholatnya lagi. Yang mana kan itu kan ada yang Islam ada yang Kristen. Mau tanya yang Islam ada yang Kristen Pak? Yang mana ya? Misalnya yang Kristen itu yang mana? Yang laki-laki atau perempuan Pak? Yang Islam, yang perempuan yang Katolik. Berarti yang ditanyakan sholatnya laki-laki gitu Pak? Sholatnya laki-laki ini bagaimana ini? Apakah dia apa ya? Kira-kira bagaimana? Jadi kalau macam yang pertama kan dia kan beda agama Pak. Misalnya laki-laki Islam, perempuan Kristen. Yang ditanyakan sholatnya, berarti dia masih Islam Pak ya? Dia masih Islam, cuma pernikahannya itu pernikahan yang salah menurut syariat Islam, tidak sah hukumnya. Pernikahannya kalau beda agama itu dalam syariat Islam itu tidak sah hukumnya. Dan kebanyakan kalau kita lihat kenyataan orang yang nikah beda agama itu biasanya awalnya dia masuk Islam dulu. Habis nikah dia mau kembali lagi ke agama asalnya. Karena kalau beda agama itu kita nggak ada mau menikahkan orang yang beda agama. Bahkan di pengadilan agama pun nggak mau. Pengadilan tinggi pun juga nggak mau untuk menikahkan orang yang beda agama. Biasanya orang yang menikah beda agama itu dia ke luar negeri biasanya. Tapi kalau mengenai sholat, tetap sholatnya sah selagi dia itu masih Islam. Lain halnya kalau dia udah murtad. Kalau dia murtad berarti sholatnya tidak sah. Karena syaratnya sahnya sholat itu harus orang Islam juga. Begitu Pak ya. Kalau dia beda agama, kawin beda agama dan dia tidak murtad, berarti kalau dia sholat, sholatnya tetap sah ya. Segi sholatnya saja. Tapi kalau mengenai hubungan badan dia sama istrinya, tetap berdosa, dianggap zina karena kawin beda agama. Oke, makasih Ustaz. Ya. Ada mau bertanya Pak? Silakan, masih ada lagi pertanyaan? Masih ada beberapa menit waktu kita. 6 menit lagi ya, saya ada 6 menit. Ya, terutama tadi yang terkait dengan oh ya, hubungannya tadi dengan memukul anak, Iya, ya, Pak. sampai kepada memukul istri itu tolong mungkin ya itu penting supaya jangan sampai kita ikut menzolimi ya keluarga kita. Ya, mungkin selama ini ya banyak kita belum paham tuh. Ya, ada perintah memukul, tapi tata cara memukulnya juga sudah diatur oleh Ya. oleh agama. Ya, mungkin ada pertanyaan atau bisa diulang sedikit di bab tadi itu, Ustaz, mungkin. Kalau dari Tata cara bahwa tadi memukul. bahwa seorang suami ya atau seorang guru dulu kan, boleh memukul santrinya dengan pukul mendidik, itu pun tidak boleh melebihi 3 kali dan minta izin sama walinya ya. Sama walinya. Ini berarti peraturan orang yang di pesantren atau ustadz-ustadz itu ya harus minta izin sama orang walinya.
untuk dipukul. Kemudian kalau memukul juga itu, kalau tangan begini Pak, di tangan dulu begini Pak, nggak diangkat begini Pak, begini baru dipukul begitu saja. Tangan begini Pak, begini pukul begini. Dia nggak begini, nggak boleh begini, angkat begini nggak boleh. Begini baru pukul begitu saja. Jadi kita punya tangan kita angkat sejauh bawah kita, baru kita sabit Pak ya. Tidak boleh diangkat begini, nggak boleh hukumnya. Kemudian juga suami nggak boleh punya kewajiban menyuruh istrinya sholat. Kalau seandainya istrinya nggak mau sholat, itu juga nggak boleh dipukul. Kalau mau mukul juga harus izin daripada orang tuanya. Yang diperbolehkan suami memukul istri itu kalau istrinya itu nusus, bangkang dalam hal kalau diajak hubungan badan dan istrinya nggak punya halangan, badannya lagi segar, nggak ada halangan, suaminya aja nggak mau, maka boleh dipukul. Itu pun pukul yang mendidik, bukan pukul menyakiti. Kenapa? Karena itu ada kisahnya juga di akhirat nanti. Maka ada kisah itu pernah satu ulama ya, satu ulama dia menyabet memukul kendaraannya dia, maka dengan izin Allah itu tiba-tiba binatang kendaraan yang dinaiki bicara, mengatakan, wahai Tuhan, saya akan tuntut kamu pada hari kiamat. Jadi seorang ulama dia memukul, dia punya tunggangan yang begitu kuat, tiba-tiba dengan izin Allah hewan tunggangannya berbicara mengatakan, wahai Tuhan, aku akan tuntut kamu pada hari kiamat di hadapan Allah. Itu saja binatang. Binatang begitu kan? Apalagi sesama manusia. Seorang guru juga sama, kadang-kadang di pondok pesantren ini kadang-kadang hukumnya ini melebihi dari melanggar sunnah juga Pak ya. Kadang-kadang mereka menghukumi juga melanggar sunnah. Itu nggak boleh. Maka seharusnya aturan memukul ini harus seorang di pesantren itu minta izin sama orang tuanya untuk diperbolehkan memukul anaknya. Dan juga memukul itu juga ada aturannya, jangan sampai menyakiti ya, melukai, hukumnya haram ya. Hadis melarang tidak boleh memukul melebihi 3 kali, karena melebihi 3 kali itu ada kisosnya, ada tuntutannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Begitu Pak ya. Makasih Ustaz. Jangan sampai kita guru ini kan. Oke, Bapak Ibu, Nah, masih ada pertanyaan? Ya, terutama guru, dosen, kadang ya di pesantren Pak juga, harus kadang di pesantren pukulnya ya, juga kasar-kasar Pak ya. Kalau dosen sudah tidak memukul Pak. Gitu Pak. Nggak boleh pukul Pak. Itu pukul Pak, angkat tangan diangkat sejadah bawah saya Pak, sejadah pundak Pak diangkat begini Pak. yang Mestinya. dan KDRT itu juga itu sudah melewati apa namanya? KDRT itu juga KDRT, Pak, bagian menyalahi aturan syariat Pak. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, bagaimana Pak Rahman? Silakan. Karena ada kisahnya diminta pertanggungjawaban pada di akhirat untuk memukul salah Iya satu. Pak, itu ada kisosnya Pak. Ada kisosnya minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka ustadz kalau memukul santri itu harus minta maaf juga sama santri, sama orang tuanya kalau melebihi itu. Lebih batas. Siap. Oke, makasih Ustaz. Iya Pak. Ya, baik Bapak Ibu, waktu kita sudah cukup ya, jam 9, di Ambon sudah jam 10, dan ya mudah-mudahan kita terus istiqomah di pengajian ini dengan tambahan-tambahan ya. Nanti mungkin saya sudah kirimkan itu di grup ya, materi dari Ustadz tentang sholat. Silakan dibaca-baca ya. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, kurang dimengerti, silakan dicatat dan bisa nanti ditanyakan pada pertemuan di pekan berikutnya. Saya kira begitu Ustadz ya, mungkin malam ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa di pekan berikutnya ya, pengajian kita. Boleh kita sama-sama tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.